Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru pembimbing yang saya muliakan, serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Sholawat beserta salam marilah kita curahkan pada junjungan kita, revolusioner Islam sedunia, pendobrak kebatilan, penghancur kemungkaran, pembawa rahmat seluruh alam, yaitu baginda alam, Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan salah satu hal yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang manusia, yaitu kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban bagi umat muslim dan muslimah, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Hal itu telah diperintahkan oleh Allah dalam sebagaimana firman-Nya dalam kitabullah yang mulia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa bni sabili wa ma malakat aymanukum, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Quran surat An-Nisa ayat 36. Kita diwajibkan menghormati mereka, tidak menyusahkan mereka, serta tidak melawan mereka. Bahkan kita diharamkan untuk berkata kepada kedua orang tua kita ketika kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu berkata kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang mulia. Hadirin rahimakumullah, jika perkataan saja tidak diperbolehkan, lalu bagaimana halnya jika kita berkata kasar kepada ibu dan bapak kita, atau bahkan memukul mereka? Kita tidak boleh mencontoh perilaku orang-orang kafir yang sering muncul di TV-TV dan majalah-majalah yang menyebutkan kedurkaan mereka terhadap orang tua. Agama Islam adalah agama yang mulia yang mengajarkan kita untuk berbakti dan sopan santun terhadap orang tua. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan sebagai pengamalan kita berbakti kepada orang tua. Di antaranya adalah yang pertama, menuruti perintah orang tua.
jangan membangkang dan jangan bandel. Jika kita diperintah untuk sholat, maka kita cepat-cepatlah untuk mengerjakan sholat. Dan apabila kita diperintahkan untuk belajar, ya cepat-cepatlah kita untuk belajar. Yang kedua, ini tidak kalah penting, yaitu kita harus beribadah dan selalu mendoakan mereka. Teman-teman, hafal tidak doa yang telah diajarkan ibu guru kita selama di sekolah? Itu loh yang bunyinya Rabbana ghafirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Yang artinya, ya Rabb kami, berikanlah ampunan kepadaku dan kepada orang tuaku, serta sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab hari kiamat. Diambil dari Quran surat Ibrahim ayat 41. Dan masih banyak hal lainnya yang dapat kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua. Bila teman-teman ini bertanya pada saya, mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Kata Pak Ustadz, kita harus berbakti kepada orang tua karena Allah dan Rasulullah SAW telah memerintahkan demikian dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, mereka menjadi perantara kita sebagai Selain itu, mereka menjadi perantara kita untuk lahir ke dunia ini. Mereka telah membesarkan kita dengan penuh kasih sayang sewaktu kita masih bayi, dan sampai kita dapat bersekolah seperti saat ini. Mereka telah mendidik, membiayai, dan mencukupi semua kebutuhan kita tanpa pamrih. Kita harus berbakti kepada orang tua dalam rangka mencari amalan saleh dan keridhaan Allah di dunia. Pak Ustadz juga bilang, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, lebih-lebih pada ibu kandung kita. Haram hukumnya bagi kita. Ibulah yang telah mengandung kita dan membawa kita kemanapun ibu kita pergi. Ibu kita telah mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan kita di dunia ini. Oh iya, saya ingat perkataan Pak Ustadz bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Rasulullah pun menjawab, "Ibumu." Lalu orang itu mengulangi perkataannya sampai 3 kali. Dan Rasulullah tetap menjawab, "Ibumu." Lalu beliau baru menjawab, "Bapak." Makanya jangan nakal ya teman-teman sama ibu kita. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ridallah fi ridal walidain wa syukrullah fi syukril walidain." Yang artinya, ridha Allah terletak pada keriduan orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Demikian ceramah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai seorang muslim. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.